Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang materi. Sudah ada 3 materi yang sudah kita pelajari, yaitu M1, M2, dan M3. Yang pertama adalah pertemuan pertama, yaitu tentang persamaan reaksi. Kemudian yang kedua adalah penentuan massa molekuler relatif. Kemudian yang ketiga adalah konsep mol. Nah, hari ini kita akan menggabungkan 3 konsep ini, 3 materi ini menjadi satu materi yang namanya stoikiometri atau perhitungan kimia. Baik, kita review dulu penjelasan yang kemarin, materi yang kemarin, yaitu M1, kemudian M2, dan M3. Baik, kita akan mereview dulu tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi biasanya ditulis reaksinya dengan Rx, ya, Rx untuk menyingkat aja. Nah, misalnya seperti ini, CH4 etana, ini CH4 ditambah dengan oksigen akan menjadi CO2 tambah H2O. Nah, ini C-nya kita sambung reaksinya ya. Di sini C-nya sama dengan 1. Sebelah sini C-nya sama dengan 1. H sama dengan 4. Di sini H-nya sama dengan berapa? H-nya cuman 2. Kemudian O-nya oksigen. Oksigen sama dengan berapa? Di sini 2. Ini 2. Di sini oksigennya sama dengan 2 ini tambah 1 ini. Sebenarnya seperti ini kan, O1, O2, O1, karena O1 ini tidak usah ditulis satunya. Jadi CO2, O2, jadi O-nya sama dengan berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini tidak sama kan? Ini tidak sama kan? Nah, ini tidak sama. C-nya sama, H-nya juga tidak sama. Artinya reaksi ini tidak setara. Nah, kemudian kita setarakan. Kita setarakan itu bagaimana caranya? Sudah ada di dalam materi PDF. Jadi C-nya di sini 1, C-nya di sini 1, di sini 1 udah jadi masalah kan? Hanya 4, di sini hanya cuma 2. Nah, 2 ini supaya 4 gimana? Ditambahkan di sini namanya koefisien. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sekarang hanya 4, hanya juga 4, dan dikali 2 sini dengan 4. Kemudian sekarang berubah oksigennya, karena kita kali 2, di sini oksigennya jadi berapa? Jadi 2 ditambah hanya oksigennya dikali 2 juga ini. Jadi oksigennya 2, di sini 2, 4. Jadi yang sebelah kanan ini namanya, sebelah kanan ini oksigennya sama dengan 2. Di sini 2, di sini 2, jadi sama dengan 4. Sekarang ini oksigennya 4. Oke. Kemudian oksigen di sini cuma 2. Sini 4, sini 2. Bagaimana caranya supaya 2? Ya dikali 2 aja sih, kali 2. Nah, sekarang sudah jadi 4. Sekarang oksigennya 4, hidrogennya 4, C-nya 1. Nah, ini sudah setara namanya. Jadi ada namanya angka 2 di depan, ini namanya koefisien. Ini sudah ada dalam materi PDF koefisiennya ini. Oke. Ini namanya metode trial and error, coba-coba. Metode coba-coba. Kemudian materi tentang bagaimana perhitungan secara matematisnya yang dimisalkan dengan A, B, C, D, ini bisa kalian lihat lagi di materi PDF. Tidak terlalu panjang lebar untuk membahas ini. Kemudian berikutnya adalah mengenai penentuan
penentuan massa atom relatif. Menentukan massa atom relatif. Menentukan massa atom relatif ini gampang aja ya. Kita lihat aja tabel periodik unsurnya sebentar. Nah, ini adalah tabel periodik unsur. Periodic table of the element. Elemen adalah unsur. Jadi H ini adalah unsur, Li adalah unsur, Be adalah unsur, Na, Mg semuanya ada unsur-unsurnya. Nah, kita akan membaca yang mana sih yang atom, yang mana sih yang namanya massa atom relatif. Massa atom relatif. Nah, massa atom relatif yang kita baca adalah yang kecil di bawah. Oke, sudah kita perbesar. Kita misalnya ambil yang F ini, Fe. Ini nomor atomnya adalah 55,8 atau dibulatkan menjadi 56. Jadi pembulatan ke atas, kalau hanya 8 ini berarti pembulatannya ke atas, jadi 55, 56. Kalau hanya Mn 54,9 berarti berapa pembulatannya? 55. 51,9 krom ini berapa? 52. Nah, ini adalah namanya AR, massa atom relatif. Massa atom relatif. Jadi kalau CR massa atom relatifnya berapa? 52. Mn massa atom relatifnya berapa? 55. Nah, 25, 26, 27 ini adalah namanya nomor atom yang kita pakai pada konfigurasi elektron. Kita akan menghitung, ada istilah atom relatif, massa atom relatif yang 56 ini, ada namanya massa molekul relatif. Beda atom sama molekul adalah kalau ini atom itu satu ini Fe ini atom. Tapi kalau mereka sudah bergabung membentuk senyawa, misalnya FeO, maka FeO itu tidak atom lagi namanya tapi molekul. Oke. Misalnya lagi dalam kehidupan sehari-hari itu ada NaCl. Na sebelah sini, Na ini NaCl. Sebelah sini, sebelah kanan Cl, NaCl. Na dan Cl, Na ini atom, Cl juga atom. Atom membentuk senyawa namanya NaCl, maka NaCl itu adalah molekul. Nah, yang akan kita hitung nanti adalah massa molekul relatif. Oke, kita akan menghitung massa atom relatif dari H2O. Berapa ini MR-nya? Jadi MR dari massa atom relatif H2O berapa? Maka kita hitung adalah H-nya, kita ambil di H-nya ada berapa? H-nya ada 2 ditambah dengan oksigen. Ada berapa? Ada 1. Jadi 2H ditambah 1. Kita lihat di tabel periodik unsur bahwa H-nya adalah 1. Satunya H-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 1 dikali 2 ditambah dengan oksigen. Oksigen kita lihat di tabel periodik unsur adalah 16. Jadi 2 ditambah 16 sama dengan 18. Nah, mudah aja kan. Jadi MrH2O adalah 18. Misalnya lagi MR H2SO4 ini berarti 2H ditambah S ditambah 4 buah oksigen. Jadi 2H ditambah S ditambah 4 buah oksigen. 2 dikali 1, ya kan? 1 ini dalam tabel periodik unsur. 2 ditambah S, kita lihat S dalam tabel periodik unsur berapa? 32. Ditambah 4 buah oksigen. Satu oksigen ada jumlahnya ada 16. Nah, jadi sama dengan 2 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 98. Nah, ini dia. Jadi MrH2SO4 adalah 98. AR dari H adalah 1, AR dari S adalah 32, AR dari O adalah 16.
sedangkan MR dari H2SO4 adalah 98. Oke ya, ngerti ya. Lanjut. Sekarang materi yang konsep mol. Kita buka konsep mol. Kita masuk ke konsep mol. Apa itu konsep mol? Nah, 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Nah, kalaunya satuan kan, 1 lusin satuan. Kalaunya 1 mol itu berapa buah partikelnya? Jadi kita bicara tentang partikel yang kecil-kecil ya. Jadi ada misalnya ada sebuah zat seperti ini, ada sebuah zat, kemudian ada partikel-partikel kecil penyusunnya ini yang jumlahnya triliunan dalam satu, ya triliunan lebih malah. Nah ini namanya partikel. Jadi partikel ini penyusun suatu materi. Oke, ini 1 mol. Jadi satuannya adalah 1 lusin 12 buah. Kalau 1 mol atom itu bukan 12 buah, tapi banyak banget. Itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi nolnya itu 6,023. Jadi panjang apa ini namanya, triliun. Kalau triliun cuma 12, sama ini 23. Ini bukan juta triliun. Ini 1 mol aja. Nah itu mewakili 1 mol itu mewakili 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah ini ada dalam file PDF. Selanjutnya ini disebut dengan bilangan Avogadro. Nah si Avogadro yang menemukan atau mengemukakan teori ini. Nah jumlah partikel itu namanya, itu konsepnya. 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian masih mengenai mol. Oke, mengenai mol tadi, jadi diulangi lagi, 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah atom di dalam suatu unsur. Jadi kita bisa mengetahui berapa sih jumlah mol dari suatu unsur dengan membagi jumlah partikel dengan dibagi dengan bilangan Avogadro. Contohnya seperti ini. Misalnya hitunglah jumlah mol dari sebuah atom besi dengan jumlah partikel sekian, 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa mol ini? Nah kalau 6,02 kali 10 pangkat 23, maka kita cari 6,02 10 pangkat 23 dibagi dengan 6 bilangan Avogadro sama dengan 1 mol. Nah kalau yang ditanyakan berapa sih mol dari 3,01 kali 10 pangkat 22, kita tinggal membagi dengan bilangan Avogadro. Nah mungkin juga contoh yang berikutnya. Jadi 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kalau secara matematis kita samakan nolnya dulu, kita samakan. Jadi 22 ini 23 kita samakan sama-sama menjadi misalnya 23, maka ini berubah menjadi 30 0,3 ya, 0,3 0,301 kali 10 pangkat 23. 0,3 dibagi dengan 6,02 itu adalah 0,05. Jadi kita samakan 22 dan 23 nya 2 sama dengan 24. 25 ini sama nih, 24 25 kita samakan juga sama-sama nih, sama-sama 20. Misalnya 24 sama-sama 24. Di atas 24 sudah, yang di bawah supaya 24 bagaimana? 24 berarti ini kita 0,6 kali 10, 0,602 kali 10 pangkat 24. Jadi 1,8 dibagi dengan 0,6, 18 dibagi 6 adalah 3. Nah ini untuk menentukan jumlah mol
dengan menggunakan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, sekarang kita menghubungkan mol tadi dengan jumlah partikel dengan massa zat dan volume zat pada keadaan standar. Jadi rumus mol ini ternyata ada tiga. Semuanya menghasilkan mol. Pertama adalah jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini seperti yang bilang Avogadro tadi itu menghasilkan mol. Kemudian mol bisa juga didapat dari massa. Massa dibagi dengan AR atau MR. AR dan MR sudah kita pelajari. Massa atom relatif atau massa molekuler relatif. Kemudian mol itu dibagi, volume dibagi dengan 22,4. 22,4 ini adalah sebuah tetapan. Sehingga bisa kita tulis juga serangkaiannya adalah mol jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Massa per AR atau per MR dengan volume 22,4. Nah, ini rumus penting yang harus selalu diingat karena ini akan terus dipakai sampai tingkatan berikutnya, materi-materi berikutnya, dan sampai kalian kuliah pun asal di MIPA aja ini muncul lagi rumus ini. Kuliah jurusan IPA atau MIPA, jurusan matematika lah, biologi kah, apalagi lebih-lebih kimia, jurusan pertanian kah, apa ini keluarga, lebih-lebih bidang kesehatan, ini pasti muncul ini rumus mol ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru. Jadi saya simpulkan lagi, kita sudah belajar tentang pertama persamaan reaksi ya, persamaan reaksi. Kemudian yang kedua kita menentukan MR atau AR. Yang ketiga rumus mol. Nah, tiga ini harus kita kuasai untuk dapat langkah ke berikutnya, namanya adalah stoikiometri atau perhitungan kimia. Oke, lanjut. Nah, misalkan seperti ini, ada reaksi yang tadi itu CH4 tambah dengan oksigen O2, jadi O-nya huruf besar ya. Nah, seperti itu. Kecil ya. Disebut dengan indeks yang 2, yang 4 indeks yang menunjukkan jumlah H-nya ada 4, jumlah O-nya ada 2. Tapi C-nya bukan 4 ya, C-nya 1. Di sini ada 1. Nah, itu tidak dituliskan. Kemudian akan menghasilkan CO2 karbon dioksida ditambah dengan H2O. Jadi berapa koefisiennya? Koefisiennya adalah di sini ada 2, di sini ada 2 ya. 4, sini 4. Nah, perbandingan koefisiennya adalah koefisiennya singkatlah. Koefisiennya adalah CH4 ini 1. CH4 itu 1. O2-nya 2. Berbanding sebelah. Ini namanya sebelah kiri ya, ini kiri, ruas kiri namanya, ini ruas kanan. Jadi 1 banding 2 banding ini 2. Ini namanya perbandingan koefisien. Apa sih fungsi perbandingan koefisien ini? Perbandingan koefisien adalah menyatakan perbandingan mol. Jadi kalaunya di sini perbandingan mol ya, 1:2. Kalau di sini 1 mol ditambah 2 mol
Jadi 1 mol CH4 ditambah 2 mol oksigen ini pasti akan menghasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol H2O. Nah, ini uniknya ini. Tapi kalau 1 gram CH4 ini ditambah 2 gram misalnya, ini hasilnya ini tidak, ya, tidak 1 gram tambah 2 gram, tidak. Jadi berlaku hanya mol. Jadi penting sekali bahwa 1 banding 1 dalam persamaan reaksi itu penting sekali untuk menentukan perbandingan mol. Nah, dari mol ini macam-macam kan, dari mol ini kan macam-macam, misalnya macam-macam itu bisa dari mol ini kan ada rumusnya tadi tuh, ada yang gram per mr kan, ada yang volume per 22,4 tadi tuh, ada per 22,4. Nah, dari sini ini yang ditanyakan apa, misalnya yang ditanyakan gram, jadi mol sama dengan gram per mr. Jika yang ditanyakan 1 mol ini berapa gram dalam reaksi ini, semua adalah, berarti kita balik aja gram dengan mol kali mr, tinggal kali aja. Nah, 1 ini masukkan 2 ini berapa, jadi kalau yang ditanyakan 1 mol, yang ditanyakan berapa gram oksigennya, bila 1 mol yang direaksikan berapa, kita tinggal konversi aja. Kalau 1 ini hasilkan 2, 2 nya kita konversi jadi ini, jadi ini. Nah, jadi maka kita ketemu gramnya. Nah, demikian seterusnya, inilah fungsi. Nah, kita bikinkan satu contoh setelah ini. Nah, misalnya kita bikin N2 nitrogen ditambah dengan hidrogen akan menghasilkan amoniak H3. Jika 2 mol N2 direaksikan dengan mol H2, berapa mol NH3 yang dihasilkan. Jadi 2 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2, berapakah mol dari NH3? Pertama dulu yang kita lakukan adalah menyamakan reaksinya. Jadi N2 N-nya 2 ditambah H2, hanya ada 2, kemudian NH3, N-nya 1 hanya ada 3, N-nya tidak sama, hanya juga tidak sama. Sekarang N2 di sini N1, kita letakkan koefisiennya 2, sekarang sudah sama N2, N2. Tapi karena kita letakkan 2 hanya 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang sebelah kiri, sebelah kanan itu ada 6, sedangkan sini ada 2. Lalu kita letakkan 3 di sini. Nah, perbandingan koefisiennya 1 banding berapa? 3 banding 2. Jadi 1 ini bereaksi dengan 3
akan menghasilkan 2 NH. Nah, yang tadi itu berapa? Yang tadi 2. Bereaksi dengan 6. Menghasilkan kira-kira berapa? 2, 6. Menghasilkan berapa? Nah, 4 mol. 4 mol NH3. 4 mol NH3 ini didapatkan dari 2 mol N2 bereaksi dengan 6 mol hidrogen. Nah, hasilnya adalah 4 mol NH3. Jadi persamaan reaksinya harus kita bisa menselaraskan. Kemudian perbandingan molnya kita pakai di sini. Perbandingan molnya kita pakai untuk menjawab. Oke. Selanjutnya bisa kalian lihat file PDF untuk contoh-contoh yang lebih rumit lagi. Ini yang alur berpikirnya saja saya jelaskan. Di dalam file PDF ada yang lebih rumit lagi, dan bisa di sana kalian nalar dan kalian latihan-latihan pada soal-soal latihan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.